Melangkah pada acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan arahan dan sambutan dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, sekaligus juga membuka acara webinar diskusi ini secara resmi. Untuk itu, waktu kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semoga kita semua dalam kondisi baik, sehat, dan kita senantiasa bersyukur atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita sekalian. Amin. Yang saya hormati Pak Ses, Dirjen, dari Pak Teddy, yang sehari-hari mendampingi saya. Teman-teman dari Forum KNK Nasional, teman-teman dari pengawas, ini saya sudah lihat dari ujung wetan sampai ujung kulon ada semua. Kasubdit, kemudian dari komite, rekan-rekan API, dan tadi Pak Eri nyampe kepada saya, banyak juga para senior yang juga ikut tergabung dalam forum ini. Dan peserta webinar sekalian yang senantiasa hormati Allah SWT. Rekan-rekan sekalian, izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kalau tadi Pak Anjar sudah menyampaikan bagaimana kader norma kerja kita bekerja. Yang belum pernah bergabung, barangkali satu ilustrasi sederhana begini. Kalau di kepolisian ada istilah PAM Swakarsa, pengamanan yang dijalankan oleh masyarakat sendiri. Di kepolisian sering menggelurakan, masyarakat diajak, jadilah kalian semua polisi atas dirinya sendiri, sehingga bisa mengamankan dirinya, lingkungan, dan sebagainya. Nah, secara organisasi dikenal dengan security kita itu. Itu adalah wujud dari PAM Swakarsa yang digelurakan oleh kepolisian. Dulu perdana kali disampaikan PAM Swakarsa itu adalah oleh Pak mantan Kapolri kita yang dulu pernah jadi menangker, itu Profesor Dr. Aludin Jamin, Jenderal Polisi. Itu adalah penggelora PAM Swakarsa. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, kita juga tahu ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Dia punya duta-duta anti narkoba. Bagaimana mengajak masyarakat agar tidak terjerat narkoba. Selain petugas BNN sendiri, dia juga mengajak masyarakat agar menjadi duta-duta anti narkoba yang dia sendiri mengajak masyarakat agar tidak terlibat dalam kasus narkoba. Nah, mengacu dari dua model ini, maka pas sekali kader norma kerja kita itu, karena pengawas yang ada di negeri ini jumlahnya terbatas, sementara perusahaan yang diawasi tenaga kerja kita juga banyak, maka layak ada forum komunitas kader norma kerja nasional itu yang sekarang sudah cukup banyak dan dia juga sudah memberikan kontribusi yang besar. Untuk pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memperjelas kembali bahwa teman-teman sebagai kader norma kerja ini adalah sebagai self-assessment di perusahaan itu sendiri. Itu yang harus dikelurakan sehingga tanpa harus diawasi oleh pengawas tenaga kerja yang ada, dia sudah menjalankan aturan sendiri. Yang kedua, dia sebagai self-assessment. Jadi kalau ada teman-teman pengawas, teman-teman yang nggak boleh, Pak pengawas nggak bisa datang ke sini karena sudah ada saya, tidak demikian. Justru teman-teman adalah sebagai kepanjangan tangan kita, sehingga kalau ada masalah-masalah kita bisa selesaikan. Dan yang lebih penting lagi, rekan-rekan sekalian mesti pahami bahwa di dalam pengawasan ketenagakerjaan kita sudah punya Permen 33/2016 yang diperbarui nomor 1/2020. Ada asas yang selalu kita gunakan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana agar norma-norma kerja itu bisa dijalankan, itu kita menggunakan istilah preventif edukatif. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar juga masalah itu tidak sampai ke meja itu. Maka ada istilah represif non justisi. Jadi kalau ada teman-teman perusahaan
kemudian diketahui oleh pengawas kita ada pelanggaran, maka sejak awal diingatkan, diberikan nota pemeriksaan dan sebagainya. Ini adalah model dalam konteks represif non justisi. 1 dan 2 tadi itu harus selalu kita gunakan. Nah, represif justisi, jadi saya ulangi, represif justisi itu kita praktekkan, kita terapkan manakala cara 1 dan 2 sudah tidak diindahkan. Dan saya yakin teman-teman dalam konteks perusahaan tentu tidak mau dia diside atau ditegakkan hukum. Untuk itu, mari pada kesempatan yang baik ini kita bekerja sama. Kalau Pak Heri, Pak Sis dulu pernah di PNK 3, di sana juga ada ahli K3 umum yang di luar pengawas. Maka saya juga yakin teman-teman pengawas tenaga kerjaan yang di Kemenaker ini jumlahnya karena terbatas, perusahaan yang diawasi banyak, maka kita butuh teman-teman KMK yang dalam hal ini sudah dipelopori oleh Pak, kebetulan namanya Pak Heri juga, uji bijak itu. Hari. Nah, mudah-mudahan ya, sama dengan Pak Ses ya. Ya Pak, siap. Nah, mudah-mudahan dengan dipelopori ini nanti teman-teman kita makin banyak. Karena harapan kita adalah kalau norma-norma tenaga kerjaan itu dijalankan dengan baik, maka saya yakin perusahaan manapun dia akan semakin produktif. Sehingga sustainable business itu bisa kita harapkan. Saya kira itu sebagai kata sambutan dari saya. Sekali lagi, saya berharap kalau tadi Pak Arman sudah menyampaikan ada teman-teman dari KPK, bukan KPK di Kuningan itu ya, Komisi Pengawas dan Kerjaan, maka itu juga sama halnya ada teman-teman di luar pengawas kerjaan yang ikut andil besar juga, memberikan sumbangsi, memberikan sumbang saran dalam hal pekerjaan, sehingga setiap ada masalah dari berbagai penjuru paling tidak memudahkan untuk komunikasi karena di dalamnya ada paket plus. Kemudian sebagai kata-kata yang terakhir untuk saya sampaikan awalan sebagai closing statement, mari komite yang sudah ada ini, komite pengawas, kader norma yang sudah ada, paling tidak yang sudah ada kita pertahankan dan ke depan lebih kita tingkatkan. Sehingga endingnya kita semua bisa menjalankan norma ketenagakerjaan dengan baik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar pagi ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Kemudian diteruskan dengan Launching kartu, Pak Dirjen. Launching kartu. Oke, launching kartu sekalian. Siap. Karena habis ini saya harus ke kediaman dulu. Siap, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita saksikan launching kartu identitas trainer dan launching kartu penunjukan KNK sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Untuk launching kartunya akan ditandai dengan pemberian tanda tangan oleh Bapak Dirjen secara simbolis kepada 2 model kartu tersebut. Disilakan Pak Dirjen. Terima kasih, kita aplaus yang meriah buat Pak Dirjen. Terima kasih Bapak Dirjen dan Pak Ses atas waktunya. Dan dengan demikian maka secara resmi setiap trainer KNK akan memiliki kartu identitas. Begitu pula dengan alumni KNK akan memiliki kartu penunjukan sebagai identitas bagi setiap KNK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tempat kerja masing-masing. Sekali lagi kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dirjen dan Bapak Ses atas waktunya, dan acara kami akan tetap lanjutkan. Pak Dirjen, mohon arahan. Pak Arman, sekaligus saya pamit untuk Siap. ke Liga Mas
dengan Pak Ses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Ses. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama launching kartu ID trainer dan launching kartu penunjukan KNK. Maka dengan secara resmi setiap sesi pelatihan berikutnya maka teman-teman KNK akan sudah mendapatkan kartu penunjukan juga. Begitu pula juga dengan KNK yang sudah berakhir masa ataupun waktu tenggang SKP-nya sudah bisa diperpanjang dan nanti akan mendapatkan kartu penunjukan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita memasuki acara pemaparan dari para narasumber, ya. Dan untuk sebelum masuk kita lihat ini salah satu contoh daripada kartu penunjukan KNK, ya. Ini kartu penunjukan KNK, tercantum jenjang KNK-nya, kemudian ada nomor SKP-nya, nomor keputusan penunjukannya, kemudian ada data-data dari KNK itu sendiri, ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian perusahaannya, alamat perusahaannya, serta berlaku, masa berlakunya. Masa berlakunya sama dengan SKP, yaitu berlaku selama 2 tahun, ya, dan ditandatangani oleh Dirjen Binwasnaker dan K3. Kemudian selanjutnya, ini contoh kartu trainer, kartu identitas trainer. Jadi KNK ini mengutamakan kualitas, maka setiap tenaga pengajar atau narasumber daripada setiap pelatihan-pelatihan KNK tentunya sudah mengikuti proses TOT, Training of Trainer. Dan setiap trainer yang sudah mengikuti proses tersebut, tentunya kami register, kami masukkan dalam database kami, dan diterbitkan atau dikeluarkan identitas seperti yang nampak dalam monitor Bapak Ibu.